Hai pemirsa, kembali lagi di Suara Net bersama saya Hila Salsabila dan saya Gina Putri Azhara akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate nih dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suara Net. Nah, sekarang kita lagi masuk musim penghujan juga nih. Betul. Kalau misalkan kata orang tua zaman dulu, mungkin ngelihat musim hujan sama musim kemarauan itu dari bulan gitu. Kalau misalkan yang belakangnya ber itu hujan gitu. Kalau yang erat itu udah masuk ke kemarau. Tapi sekarang kan cuaca nggak bisa ditebak gitu, ditentukan. Makanya sekarang bulan Maret ini intensitas hujannya juga masih tinggi. Betul banget. Nah, Anda punya berita nggak nih yang terdampak dari hujan gitu? Oke, punya dong. Apa nih itu? Aku punya postingan dari Aditya di akun Facebook grup Pusaka Info bahwa tanggal 14 Maret kemarin di kolong jembatan Cipunagara terpantau bahwa debit air itu meningkat. Katanya juga dihimbau agar warga waspada terutama yang di sepanjang bantaran sungai Cipunagara, dan ini ada postingan juga video cuplikan untuk pemirsa. Nah, katanya pada tanggal 15 Maretnya nih, berarti kemarin, bahwa area pesawahan yang gak jauh dari pesisir Sungai Cipunagara juga sampai terendam air gitu. Katanya juga bahwa ketinggian air Sungai Cipunagara kemarin itu mencapai 6,10 TMA. Berarti kalau hujannya terus menerus turun gitu ya, berarti bisa memungkinkan terjadinya banjir. Betul gitu banget. Ya. Berarti buat pemirsa di rumah tetap harus waspada juga dimanapun dan kapanpun ya gitu. Betul. Nah, tadi kita sempet nyenggol-nyenggol soal banjir nih gitu. Dan ternyata benar kejadian banjir nih, soalnya ada Subang Info di akun Instagramnya dan juga Pusaka Info di akun Facebooknya sama-sama memposting bahwa lokasi Kampung Cihideng, Desa Sukakerti, Cisalak yang terus-menerus diguyur hujan mengalami kebanjiran. Nah, berikut ada video amatir yang direkam oleh warga saat kejadian itu berlangsung. Hati-hati untuk yang di daerah Pagaden, Cipunagara. Air juga udah masuk ke villa saya. Terus perkampungan Cisepan udah air masuk ke perkampungan. Hati-hati, hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati saudara, hati-hati saudara, hati-hati. Perkampungan Cisepan, Desa Cibuluh. Nah, postingan ini mendapat banyak komentar nih dari netizen yang merasa cemas akan keadaan ini gitu. Ada dari Ono yang bilang semoga warga yang berada di wilayahnya tetap terjaga keselamatan dan kesehatannya ya, Min. Amin. Nah, ini juga nih ada juga dari Abi, katanya Masya Allah, kenapa ya sekarang Subang jadi rawan banjir. Mudah-mudahan untuk masyarakat yang terkena banjir Allah selamatkan dan mudah-mudahan banjir cepat surut. Dan masih banyak komentar lainnya dari netizen yang ikut juga merasa cemas.
tadi kan kita ngobrolin tentang banjir yang disebabkan oleh hujan juga. Nah, biasanya nih hujan tuh suka disertai angin kan, Hio, akhir-akhir angin ini yang tuh. kenceng gitu ya. Bener-bener kenceng banget. Nah, ini nih ada nih di Karawang Info, di akun Facebooknya menulis bahwa telah terjadi angin puting beliung di Kampung Cibarengkok RT 15 Desa Jati Laksana di Karawang. Nah, kerusakan yang terjadi ada 3 bangunan rusak parah, 1 bangunan sampai rata dengan tanah, dan kejadian ini terjadi pada 14 Maret kemarin. Nah, ini relawan dari Karawang tanggap peduli langsung meluncur ke lokasi bencana dan berikut ada postingannya. Berarti dari hujan itu banyak bencana yang terjadi gitu ya, dari mulai banjir, terus juga hujan juga disertai angin kencang. Bahkan tadi Ana sempat bilang ada satu rumah yang rata dengan tanah gitu. Iya, kasihan banget. Kita juga turut berduka cita ya atas musibah dan bencana yang terjadi kepada masyarakat di sana gitu. Nah, pemirsa, setelah ini masih ada postingan yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Suaranet. Nah, pemirsa, kembali lagi di Suaranet nih. Nah, ini masih tentang kabar duka nih, soalnya masih tentang musibah juga. Ini ada info manis Purwakarta di akun Facebooknya membagikan informasi bahwa pada 13 Maret 2022 maksudnya, sebuah jembatan di Cibayongbong Manis ambruk. Penyebab ambruknya jembatan ini karena kondisi tanah yang labil dan curah hujan yang tinggi. Dari kejadian kemarin itu yang ambruknya jembatan, ada salah satu korban yang terdampak dari ambruknya jembatan ini. Dia adalah seorang tukang sayur keliling nih yang lagi cari rezeki, tapi sial gitu ya, dia mengalami luka-luka setelah dia dan motornya terbawa ambruk jembatan. Selain itu, warga di sana juga terisolir karena jembatan itu merupakan satu-satunya akses jalan terdekat menuju desa lainnya dan ke kota Purwakarta gitu. Nah, aduh, sayang banget ya, kasihan banget, dan semoga selalu dalam kondisi yang sehat deh. Iya, masyarakat di sana gitu ya. Nah, setelah kejadian itu nih, ada aparatur kecamatan desa, BPBD Purwakarta, Polsek dan juga Babinsa langsung turun ke lokasi untuk berjaga dan membantu warga jika ada keperluan darurat seperti obat-obatan gitu. Dan terus juga di sana dibangun akses jembatan sementara dari bambu untuk membantu menunjang mobilitas masyarakat di sana, terutama bagi pejalan kaki atau pengendara kendaraan roda 2.
setelah ini ada postingan apa lagi, Nak? Nah, ini masih tentang jembatan nih. Oke, Hil. ada apa Jadi tuh? dari Hasna Mubarok memposting di akun Facebook Karawang Info bahwa ada jembatan yang rusak juga menyebabkan kemacetan. Nah, di KIM atau kawasan industri Mitra Karawang, dan berikut ada videonya. Dari postingan itu banyak komentar nih dari netizen. Ada Yanto yang bilang katanya intina kudu aya pelebaran jalan biar kayak area Cikarang, kiri kanan Kalimalang bisa dipakai mobilitas kendaraan. Waduh, ini juga ada nih dari Supriyatna, katanya yang salah itu masih pada bawa kendaraan sendiri. Coba semua naik jemputan pasti nggak bakal macet. Betul sih. Bener ya, Aku kita- setuju banget kalau sama itu karena lebih efektif. Iya, soalnya yang bikin macet juga kita juga gitu. Iya, Kalau misalkan betul ada banget. jemputan ya sebisa mungkin pakai jemputan aja gitu ya. Betul. Hitung-hitung inilah irit Hemat. bensin gitu, hemat gitu. Nah, selanjutnya ini ada dari Apana. Dia tuh malah jiwa bisnisnya tuh meronta-ronta Waduh, gitu. S3 marketing. Iya, dia asik. katanya dia bilang katanya dagang es laku sih karena gitu. Berarti mungkin macet jadi rame, dia mau dagang es aja gitu. Dagang es aja deh Ya, gitu. berarti pikirannya udah cuan gitu. cuan, Yang cuan, penting cuan, asik. Selanjutnya ada dari siapa lagi nih yang komentar? Ada lagi dari Angga nih, katanya parah emang, biasanya 15 menit jadi sejam dari Surcip ke Pinayungan. Waduh, berarti bedanya berapa tuh? 45 menit ya, berarti ke dari jembatan yang rusak itu menyebabkan kemacetan dan juga merugikan banyak orang gitu ya. Betul banget. Ada yang sampai jalannya lama gitu, dari 15 menit sampai sejam gitu. Ada juga yang malah jiwa bisnisnya keluar. Karena kita di episode sebelumnya banyak banget nemuin jalan rusak gitu. Ini juga masih tentang jalan. Masih lagi-lagi Iya, nih. tapi ini kayaknya dibenerin nih. Soalnya ini ada Oke. postingan grup informasi Purwakarta terupdate di akun Facebooknya ini. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi pemirsa boleh baca di bawah aja gitu ya. Intinya dia tuh hebat banget, Nak. Soalnya katanya dia memperbaiki jalan yang rusak di sana. Dia bilang katanya sendiri juga bisa, nggak usah teriak-teriak pemerintah mana, norak, Waduh. tau nggak sih katanya. Mari kita lakukan yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat aja postingan dia nih yang lagi memperbaiki jalan di Panorama Purwakarta. Kalau lihat dari komentarnya sih katanya ada yang bilang itu kan cuma ditutup pakai tanah gitu iya, ya. betul Siapa banget. tahu tanahnya ke bawah air. Ternyata malah yang bikin postingan itu ternyata kalau di sana tuh kalau hujan malah banjir gitu. Duh, malah nambah-nambah masalahnya gitu Iya. kan. Tapi ya seenggaknya meskipun ke bawah air gitu, setidaknya dia mau memperbaiki jalan meskipun sedikit. Iya, yang penting ada niatnya Ada niat dulu dan deh usahanya gitu. gitu ya. Betul banget. Nah, Hil, tadi kan tentang bencana nih, hujan, banjir kayak gitu. Nah, kalau hujan, banjir kayak gitu tuh pasti hewan-hewan pada keluaran kan? Iya. Terutama kayak ular kayak gitu. Nah, ini nih ada nih dari Purwakarta Zaman Now di Instagram memposting tentang evakuasi ular yang masuk ke rumah warga di Kampung Cihideng, Purwakarta pada 15 Maret kemarin. It's the same old theme since 1960. New York, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. New York, they are dying. What's the old
berarti karena hujan, karena banjir, jadi Betul. ular aja tuh nyari tempat yang hangat gitu, yang Iya. hangat gitu dan aman gitu. Ular aja nyari tempat hangat, apalagi kita gitu. Aduh. Jadi kita juga kayaknya ular juga mencari rumahnya Iya, gitu mencari kan, rumahnya. karena banjir gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada info lagi lebih menarik. Tetap di Suara Net. Baik pemirsa, kembali lagi di Suara Net. Nah, selanjutnya ada info apa lagi nih, Hil? Nah, ini ada info lagi nih dari Husna Mubarok yang memposting dan merepost postingan Polsek Cikampek di grup Karawang Info bahwa katanya anggota Polsek Cikampek sedang giat menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah nih dengan aksi anak-anak muda atau pang yang suka ngelapin kendaraan Waduh. dengan memaksa meminta uang setelahnya. Nah, berikut ada postingannya. Nah, dari postingan ini ada komentar. Nah, ada dari siapa aja tuh no komentar? Ada komentar dari Faye katanya. Faye kata Faye nih memalak secara halus, kadang lamun plat luar daerah sokarunya. Amal sih amal, mun kitu carana beda, percuma kege aya nu datang deui nu kitu mah kata gitu. Oh iya, nah dilihat-lihat kalau dari foto yang tadi gitu ya, dari tampilannya itu kayak bukan anak pang gitu. Soalnya kan Iya. kalau anak pang itu nyentrik ya Nyentrik gitu. banget. Pakai jaket kulit, pakai sepatu boots, juga Celananya tuh juga ketat gitu. ketat, terus robek-robek iya, gitu terus kan. rambutnya juga warna-warni gitu. Kayak ada modelan mohawk gitu Iya, kan. bener. Asik. Nah, tapi dari foto tadi itu nggak ada tampilan anak pang gitu. Tapi meskipun mereka bukan anak pang atau iya anak pang gitu, apa yang mereka lakuin itu kalau bikin resah warga itu udah salah gitu Betul ya. banget. Makanya mungkin Polsek Cikampek segera menindaklanjuti laporan warga di sana. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal komentar, ini juga ada komentar lainnya dari Teh Aya. Katanya dia bilang, iya banyak juga tuh yang gara-gara mau menghindar motornya dilap sama mereka, jadi pemotor nekat nerobos lampu merah padahal itu bahaya katanya. Betul banget. Dan masih banyak netizen lainnya yang meluapkan keresahannya nih di kolom komentar. Berikut kutipan komentarnya. Nah, selanjutnya ada informasi lagi dari Purwakarta Zaman Now. Di Instagramnya memposting bahwa ada kecelakaan truk mundur di Cijantung Purwakarta pada 16 Maret kemarin. Nah, berikut ada video yang direkam oleh warga yang melintas di jalan tersebut. Izin melaporkan untuk warga Purwakarta tertanggal 16 Maret 2022 terjadi kecelakaan tunggal mobil dump truk mundur atau remblong arah Cijantung menabrak rumah warga dan sekarang lagi dievakuasi. Nah, dari info kemarin juga pernah terjadi hal yang sama gitu ya, truk mundur di daerah Pleret juga. Betul. Gitu. Berarti ini tuh nggak tahu, mungkin jalannya ekstrim gitu Atau ya. mungkin truknya yang terlalu berat muatannya ya. gitu, Jadi atau mesinnya nggak kuat gitu. Iya, betul banget. Jadi buat masyarakat sekitar harus selalu hati-hati, aware kalau misalnya ada truk di depan, itu jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet banget. Apalagi yang naik motor ya. Iya, betul banget. Soalnya kita kan nggak pernah tahu apa mungkin ada kejadian kayak gini gitu. Iya. Jadi kita bisa lebih waspada gitu ya, jaga-jaga. Nah,
Nah ini selanjutnya masih tentang kecelakaan lagi nih. Tapi kalau tadi itu kan kecelakaan bisa dibilang kecelakaan tunggal ya, karena truknya mundur. Betul. Kalau yang ini kecelakaan dua kendaraan gitu. Ini didapat dari info KRW. Di Instagram memposting bahwa ada kecelakaan yang melibatkan dua mobil, yaitu truk dan kontainer di tol Jakarta Cikampek kilometer 42 pada tanggal 18 Maret 2022. Berikut ada video yang direkam oleh warga yang melintasi jalan tersebut dan tidak sengaja menyaksikan kejadian itu. Tuh lagi-lagi tentang kecelakaan nih, tentang mobil besar lagi gitu. Berarti Betul. pengendara harus lebih hati-hati ya, mau di jalan raya biasa atau di jalan tol. Nah khususnya juga untuk pengendara supir mobil besar gitu, truk atau kontainer, itu harus lebih hati-hati lah ya bawa Betul. mobilnya biar kecelakaan tidak terjadi. Betul banget, dan juga harus diawasi gitu. Jadi jangan sampai ngantuk, siapa tahu Iya, ngantuk di benar. jalan gitu kan. Jadi bisa gantian sama temennya gitu. Dan mesinnya juga harus tetap dirawat gitu Betul ya, harus banget. tetap Sebelum jalan langsung dilihat dulu Iya, ini dilihat remnya masih dulu. berfungsi atau enggak gitu. biar tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi kita bacain. Betul bang. Nah, bentar lagi nih kita nggak kerasa buat umat muslim, kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Iya. Ramadan. Wah, nggak kerasa banget, Nggak ya kerasa ampun. Udah tiba-tiba udah Ramadan lagi gitu kan. Nah ini ada nih, aku punya informasi sama kayak di akun Instagram Purwakarta Zaman Now yang memposting momen lucu saat sholat Id nih. Saat lebaran berarti Iya, ya. waktu lebaran lucu banget nih, dimana ada akang-akang yang terlalu semangat kayaknya, atau mungkin takut ketinggalan jamaah nih, jadi dia lari-lari, gak lihat atau ada tali gitu di Iya. depannya, akhirnya jatuh gitu. Nah berikut kita tampilin nih videonya untuk pemirsa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Aduh, berarti lucu banget ya Nah ya. Berarti itu saking semangatnya nih si Saking semangat, akang-akang gitu. kayaknya takut, itu udah mulai Udah mulai sebenarnya, sholat itu gitu. udah mulai. Terus dia lari, Iya, gak takut lihat ketinggalan ada tali, tali. langsung kejatuhan. Sampai ibu-ibu yang di depan itu lagi gini lagi soal sampai ngelirik-ngelirik dia gitu itu. Mungkin Ada yang dia juga- senyum-senyum juga dia tadi. tawa juga kali Iya. ya gitu. Nah, tapi Aduh. hal-hal kayak gitu itu yang bikin kita kangen gak sih Betul gitu sama bulan banget. Ramadan, apalagi waktu lebaran tiba. Hmm. Nah, pemirsa, nggak kerasa 30 menit sudah nih kita nemenin kalian semua di rumah gitu. Aduh, Kenapa nih udah hadeh-hadeh, kan kita closing nih. Masih ada lagi yang mau disampaikan ke pemirsa. berat banget rasanya. Berat banget ya. Kenapa? Cerita dong. Aduh, gak sanggup aku. Aduh. Ini editor tolong editin aku. Ya udah deh, katanya Anda nggak sanggup nih pemirsa buat nyampaikan ke pemirsa. Kalau gitu biar Hila aja nih yang Iya. bilang. Kalau sayangnya nih pertemuan kita hari ini itu merupakan episode terakhir dari Suara Net. Ya, gitu. udah kayak Aduh. usai sampai di sini kayak Iya. lagu Raisa gitu. Kita harus berpisah, guys. Bisa guys, tapi buat flashback gitu ya, siapa tahu masih kangen sama kita, bisa lihat cuplikan Suara Net di akun YouTube Cipta TV. Betul. Dan untuk pemirsa di rumah yang setia nontonin kita berdua nih, terima kasih Makasih banyak. karena sudah mendukung kita ya, Mm-mm. membawakan postingan-postingan selalu update gitu. Nah kalau kayak gitu, saya Hila Salsabila dan Saya Gianda Putri Azhara. pamit undur diri. Terima kasih Cipta TV, selalu di hati. Dah. Dadah.